tersangka Panji Gumilang, ya itu kan sudah saya katakan, penetapan tersangka itu hanya nunggu waktu. Polisi sudah cepat, ya. Polisi sudah cepat bekerja, tetapi memang masyarakat dan wartawan selalu bertanya kapan dan kapan. Sejak dulu saya sudah bilang ini pastilah tersangka karena sudah masuk ke penyidikan, sementara yang satu yang dilaporkan hanya satu, kan berarti tersangkanya dia. Cuma agar tidak ada yang terputus, polisi bekerja dengan cermat, mengundang ahli hukum pidana, ahli agama, ahli teknologi, ahli bahasa, bahkan juga menguji laboratoriumnya, laboratorium forensiknya tentang ucapan-ucapan dia itu asli apa diedit, kalau dipotong bagian mana yang dipotong kan ketahuan semua. Nah, dari situ kemudian dipanggil, tidak datang, kan tidak boleh paksa orang tidak datang sebelumnya. Baru datang kemarin langsung ditetapkan sebagai tersangka. Apakah belum ditahan? Sampai jam ini belum. Ya, karena kemarin itu diperiksa sebagai saksi. Dulu sesudah saksi dia dinyatakan tersangka, maka dalam waktu 24 jam sejak dinyatakan tersangka dan diperiksa di sana, dalam waktu 1 kali 24 jam itu harus jelas apakah akan ditahan apa tidak. Jadi kira-kira nanti paling lambat keputusannya jam 8 malam ini untuk ditahan apa tidak. Nah, apa alasan untuk ditahan? Pertama, prasyarat utamanya itu kalau ancaman hukum pidananya minimal 5 tahun. Ini lebih dari 5 tahun. Itu prasyarat utama. Yang kedua, kalau yang bersangkutan dikhawatirkan tidak mau kerjasama, dipanggil, menghilang, tidak datang dengan berbagai alasan, itu tidak mau kerjasama. Yang ketiga, kalau penyidik khawatir yang bersangkutan kalau pulang menghilangkan barang bukti dan mengubah keadaan TKP, ya, tempat kejadian perkara, itu bisa ditahan. Lalu dikhawatirkan mengulangi perbuatannya. Kalau dikhawatirkan mengulangi lagi, kalau perbuatan sifatnya berkelanjutan, ya, itu bisa juga ditahan. Nah, apakah akan ditahan? Nanti ditunggu saja. Menurut saya syarat-syarat tentang itu saudara bisa baca sendiri, ya, apakah perlu ditahan atau tidak. Yang penting pemerintah akan kerja cepat. Nah, dalam pada itu sambil menunggu keputusan Polri untuk menahan yang bersangkutan atau tidak, kami sudah mengantisipasi untuk menjaga manajemen atau penyelenggaraan Pondok Pesantren Al-Zaitun. Karena Pondok Pesantren Al-Zaitun itu sebagai sebuah lembaga pendidikan pesantren, itu tidak ada masalah. Sehingga pemerintah memutuskan untuk menjamin kelangsungan pendidikan sesuai dengan hak-hak konstitusional para santri dan murid, gitu. Sehingga kita juga sudah mengantisipasi, mungkin dalam waktu 1 hari ini saya akan segera mengadakan rapat dengan Menko PMK, dengan Mena, dengan Mendagri, dengan Menkumham, dan dengan Gubernur Jawa Barat. Akan koordinasi untuk penanganannya agar pendidikan berjalan sebagaimana mestinya. Pak, soal relawan Pak Jokowi melaporkan Pak Rocky Gerung ke polisi, Pak, itu karena pernyataannya. Bukankah pasal penghinaan presiden itu delik aduan, Pak? Ya, oleh sebab itu saya juga sudah melihat, ya, Pak Jokowi itu tidak mau mengadu. Dulu Pak Jokowi, Pak SBY dulu mengadu dan yang diadukan dihukum, ya. Dulu Zainal Ma'arif tuh wakil ketua DPR, lalu Egy Sujana juga dihukum karena Pak SBY mau mengadu. Dan di proses ini Pak Jokowi tidak mau mengadu. Oleh sebab itu kita berharap, ya, banyak juga nih masukan kepada saya dari akademisi, aktivis, masa negara diem aja, kepala negaranya dilecehkan dan sebagainya. Saya jawab ini delik aduan dan saya tanya ke lingkungan istana, belum ada rencana mengadukan. Tetapi
bisa saja delik ini berkembang, ya, karena orang sudah menganggap ini masalah dan menimbulkan berbagai masalah di berbagai daerah, di medsos dan sebagainya, bisa saja berkembang ke bukan ke delik aduan, bisa. Proses polisi gitu maksudnya. Bisa, kan tergantung pada ininya, tergantung pada terpenuhinya syarat-syarat pidana, dan itu sudah ada presidennya, orang melakukan itu dan jatuhi hukuman. Bebas Ghazal Basali gimana Pak? Terkait vonis bebas Ghazal Basali, tanggapannya seperti apa Pak? Apa ini? Pak Dimyati. Soal ini Vonis Pak, bebas Pak Ghazal Ghazal Basali divonis Kalau bebas Pak. pemotongan hukum Pak Dimyati gimana? Ya, saya belum baca ya beritanya yang lengkap. Pak Dimyati dipotong berapa tahun? Dari 1 tahun Pak, 1 tahun Pak. Saya belum baca sih. Tapi itu prinsipnya itu urusan Mahkamah Agung. Tetapi yang jelas kalau dalam hukum pidana itu lawan dari pihak terpidana itu adalah negara, bukan orang. Oleh karena negara, sejauh masih ada upaya hukum yang bisa ditempuh, negara akan lakukan. Misalnya yang Ghazalba, itu kan pelaku utamanya Budiman kan udah divonis 5 tahun. Nah ini Ghazalba ini terbukti apa tidak? Pengadilan tingkat pertama di Bandung mengatakan tidak. Nah negara tentu akan dalam hal ini kejaksaan nanti akan saya koordinasikan untuk naik ke kasasi. KPK ya, KPK karena yang mewakili negara itu KPK kita koordinasikan untuk kasasi. Koordinasi ya, bukan mendikte. Yang jelas hukum ini harus dikerjakan. Itu aja. Kalau Pak, terkait kembali ke PG tadi Pak, Baris kan kemarin kan menetapkan PG yang kemarin Baris menetapkan pasalnya penistaan agama Pak ya. Kemudian ada isu atau mungkin dari terkait dugaan TPPU, apakah prosesnya sejauh mana, apakah Kemenko Polhukam akan mendorong? Iya, kalau yang Kemenko Polhukam itu bersama selaku ketua komite TPPU lebih mengarahkan pada pencucian uangnya, karena itu bukti-bukti yang secara undang-undang TPPU kita punya, yaitu masalah klaim atas tanah yayasan dan rekening yang mencurigakan. Oleh sebab itu PPATK sudah menghasilkan sebuah analisis bahwa dugaan TPPU di kedua masalah tersebut ada. Karena analisis lalu ditindaklanjuti dengan pemeriksaan. Nah, dari hasil pemeriksaan itu jadi LA menjadi LP, laporan analisis, kemudian laporan hasil pemeriksaan, nanti baru polisi mengerjakan itu secara lebih mudah. Dan sejauh yang saya tahu polisi juga sudah membentuk tim untuk menggarap itu. Jadi saya berharap agar masyarakat tahu betul bahwa kasus Al Zaitun itu bukan pondok pesantrennya yang bermasalah, tetapi orangnya yang berdasar ukuran-ukuran hukum pidana. Bukan lagi patut diduga, tapi sudah disangka. Ya, bukan diduga sekarang, disangka secara resmi. Artinya nanti struktur pondok pesantren juga akan ada. Makanya kita akan rapat dulu. Ini mau diapakan? Yang penting pesantren itu harus selamat. Mereka yang bersekolah di situ harus jamin hak-haknya agar tetap bersekolah. Pak, ada yang mempersoalkan pernyataan Bapak di YouTube-nya Renal Kasali terkait dengan PK-nya Pak Muldoko, Pak. Seperti apa Pak sebenarnya pernyataan Bapak dalam YouTube tersebut? Iya, soal PK-nya Pak Muldoko terhadap Partai Demokrat itu ya, saya tidak membela Partai Demokrat. Saya membela pemerintah yang membuat keputusan, dan yang membuat keputusan itu saya bersama Menkumham, resminya ditandatangani Menkumham, tapi saya bekerja dengan dia, saya bersama Menkumham yang mengumumkan bahwa kepengurusan Partai Demokrat
di bawah AHY itu yang sah. Das Muktamar di mana itu, di Medan, KLB di Medan, itu menurut Menkumham itu tidak sah. Itu keputusan pertama. Ini udah milik pemerintah nih, saya harus membela ini. Lalu digugat ke pengadilan, kita bela, menang. Naik banding, kita bela lagi keputusan pemerintah, menang. Kita bela lagi ke tingkat Mahkamah Agung, menang, kan sudah inkrah. Lalu sekarang ada PK. Ya saya bela dong, ini kan keputusan pemerintah di mana saya ikut membuat. Bahwa menurut saya PK itu tidak mengubah sesuatu yang sudah inkrah. Dan menurut saya kalau dari logika biasa saja, sudah kalah di Menkumham, kalah di tingkat pengadilan, ya berharap terlalu banyak untuk menang itu menurut saya ya agak kurang masuk akal. Meskipun bisa saja kalau ada mukjizat. Gitu. Termasuk hakimnya menurut saya hakim yang rasional, ya sudah. Itu kan hanya soal keputusan sah atau tidak sah. Ini PT-UN ya, PT-UN. Jadi kalau saya ikut campur bicara itu karena ini PT-UN. PT-UN itu yang digugat saya, pemerintah. Dan saya harus membela secara publik juga. Kalau mereka berteriak di publik, saya teriak ke publik. Kalau mau nunggu pengadilan, ayo nunggu pengadilan. Kan gitu aja. Ini kan masyarakat pada curiga ya. Ini pemerintah tuh mengulur-ulur, mengganggu terus. Pemerintah mengganggu terus Partai Demokrat. Enggak, pemerintah yang digugat. Yang digugat itu bukan Partai Demokrat. Pemerintah, keputusan Menkumham digugat. Dan sudah menang 4 tingkatan. 4 tingkatan itu mulai dari Kumham, yang itu administratif group namanya. Ya, lalu masuk ke administratif Reksprak di Pengadilan Tata Usaha Negara. Masuk lagi ke Peradilan Tinggi Tata Usaha Negara, masuk tinggi ke Mahkamah Agung. Sudah menang terus nih pemerintah. Sudah selesai, tapi kok masih ada PK. Lalu orang menuduh ini pemerintah nih mengerjain Partai Demokrat lagi. Tidak ada urusannya. Kita tidak ada urusan dengan Partai Demokrat. Saya membela keputusan pemerintah karena ini adalah yang digugat bukan Partai Demokrat tapi pemerintah, keputusan pemerintah. Maka saya bela karena saya yang ikut membuat keputusan itu. Pak Mahfud, soal batas usia capres cawapres, kan kalau ada di Hamdun masih menuntut untuk pemulihan aset dan kekayaan serta misalnya 1 anak yang masih baru dapat SKK PHM. Sedangkan 5 anak saya tidak ngikut itu. Nanti ada timnya. Ada timnya. Apa lagi? Batas usia capres cawapres. Infonya pernyataan Bapak ada yang akan digugat, Pak. Apakah Bapak juga menerima informasi tersebut? Apa itu? Yang tadi di Renal Kasali itu, Pak. Loh, silakan aja. Kan memang pemerintah sudah menang. Apakah Bapak menerima informasi akan digugat? Bah, silakan aja. Yang digugat apa ini ke PT-UN. Dan saya mempertahankan keputusan pemerintah di mana saya membuat bahwa itu kita sudah menang dan PK itu tidak menunda eksekusi. Dan bagi yang logikanya jalan itu sudah di 4 kali kok ini kecuali ada novum. Kalau mengulang-ulang dari sama ya, novum itu bukti baru. Kalau ngulang dulu yang disampaikan ke Menkumham itu di pengadilan itu lagi, di pengadilan tinggi itu lagi, di MA itu lagi, itu kan bukan novum namanya. Sehingga menurut saya kalau tidak ada novum kok itu tidak masuk akal. Tapi ya silakan aja nih hukum. Ini ya, ini PT-UN, bukan peradilan pidana. Jadi mau menggugat saya, mau apapun gugat saja, ini kan PT-UN. Dan setiap pihak di dalam pengadilan itu boleh berbicara untuk membangun opininya juga. Dan saya pemerintah, ketika saya katakan naik banding itu kan opini. Karena pemerintah, kenapa? Pemerintah itu pihak di dalam perkara pidana. Jadi kalau pemerintah, saya tidak terima ini, boleh pemerintah. Kenapa? Itu tidak masuk akal, boleh. Kenapa? Selama ini juga begitu. Dan berhasil juga. Oleh sebab itu, ini PT-UN. Bukan perkara antara Pak Muldoko dengan, atau pendukung Pak Muldoko dengan Partai Media Bukan, ini atau pendukung Pak Muldoko menggugat pemerintah ke PT-UN. Dan sudah kalah gitu. Terus masih ada PK, lalu yang dituduh pemerintah mengganggu Partai Demokrat agar tidak bisa ikut pemilu. Ini diganggu lagi. Saya katakan jalan aja lah Partai Demokrat itu tidak usah nuduh-nuduh. Atau orang tidak usah nuduh-nuduh pemerintah menggunakan Muldoko untuk mengganggu Demokrat. Ini justru Muldoko itu menggugat pemerintah dan kita lawan kan gitu. Ini PT-UN ya, ini PT-UN. Kan kalau sesungguhnya berjalan, Pak Muldoko kemudian justru menggugat pemerintah. Nah, sesama kabinet Pak Jokowi ini, Pak, ada komunikasi nggak sih Pak secara langsung? Saya dengan Pak Muldoko baik, tadi malam baru duduk berdua.
karena Pak Muldoko itu kan sebenarnya bukan Pak Muldoko, itu orang-orangnya kan gitu. Ya Pak Muldoko sebagai simbol di situ kan, ya diam aja kan, enggak apa-apa. Enggak apa-apa, mungkin kalau jadi Pak Muldoko ya karena punya teman yang sudah terlanjur membela, silakan aja kalau bisa menang. Ya kalau enggak kan gitu aja. Ada lagi?